Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada dosen pengampu mata kuliah perencanaan pembelajaran, izin memperbaiki nilai. Langsung saja, penyusunan RPS berbasis OB. Apa sih, bagaimana sih, dan langkah-langkah apa saja sih yang harus dilakukan dalam menyusun RPS berbasis OB? Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Sebelumnya, apa itu cara membuat RPS kurikulum OB? Cara membuat kurikulum RPS berbasis OB yaitu rencana pembelajaran semester yang dirancang berdasarkan prinsip OB atau Outcome Based Education, di mana seluruh kegiatan pembelajaran, metode pengajaran, dan penilaian difokuskan pada pencapaian hasil belajar atau outcome yang telah ditetapkan. Berikut transformasi pendidikan tinggi. Era digital menuntut lulusan dengan kompetensi nyata, bukan sekedar teori kebijakan SNDIKT. Di Indonesia mendorong adopsi paradigma Outcome Based Education. Transformasi ini mengubah fokus dari apa yang diajarkan dosen atau teacher centered menjadi apa yang mampu dilakukan mahasiswa atau student centered. Paradigma shift yaitu menggeser orientasi pendidikan menuju outcome oriented sebagai jawaban tantangan dunia kerja masa depan. Transformasi pendidikan tinggi. Adapun esensi kurikulum OB. Apa sih esensi kurikulum OB? Yang pertama, definisinya yaitu kurikulum OB pendekatan yang mengorganisasikan sistem pendidikan fokus pada hasil akhir pengalaman belajar mahasiswa. Backward design mundur dimulai dari profil lulusan, ditarik ke mata kuliah hingga aktivitas kelas, seperti itu. Empat pilar OB. Yang pertama, fokus pada target capaian mahasiswa. Yang kedua, menetapkan standar kompetensi yang menantang. Yang keempat, yaitu fleksibilitas metode untuk mencapai target. Jadi itu ya apa yang dimaksud dengan empat pilar kurikulum berbasis OB. Nah,
Bagaimana sih cara membuat ya kurikulum OB itu sendiri berbasis membuat RPS berbasis OB itu sendiri. Jadi mencapai atau menyusun capaian pembelajaran lulusan program studi yang akan diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah dan sub capaian pembelajaran mata kuliah. Selanjutnya susun KRS yang mencantumkan identitas mata kuliah, bahan kajian, metode pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah, pengalaman belajar mahasiswa, serta kriteria dan bobot penilaian yang terukur. Nah, itu bagaimana membuat RBS kurikulum OB. Nah, kali ini bisa dilihat oleh teman-teman step by stepnya, atau tadi ya 4 pilar kurikulum OB. Langkah-langkah, yaitu ya sekarang kita sudah ke langkah-langkah untuk membuat RPS kurikulum berbasis OB. Yang pertama langkahnya yaitu capaian pembelajaran prodi. Yang kedua yaitu capaian pembelajaran mata kuliah. Yang ketiga yaitu sub capaian pembelajaran mata kuliah. Yang keempat bukti ketercapaian, itu yang terakhir atau assessment. Nah, di sini ada sedikit tambahan apa saja perbedaan RPS tradisional dan RPS berbasis OB. Yang pertama yaitu RPS tradisional fokus pada konten atau apa yang diajarkan. Sedangkan RPS berbasis OB fokus pada kompetensi atau apa yang dilakukan. Metodenya kalau misalnya RPS tradisional ceramah pasif. Kalau misalkan PS berbasis OB SCL atau struktur capaian pembelajaran. Adapun asesmennya apabila RPS tradisional yaitu ujian teori atau hafalan, sedangkan RPS berbasis OB yaitu autentik atau rubrik proyek seperti itu. Jadi kalau misalkan OB RPS berbasis OB itu lebih banyak bergeraknya ya, lebih ke fokus pada si belajar. Sedangkan RPS tradisional fokus pada pengajar, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada penguasaan kompetensi. Ya, mungkin itu tata cara atau langkah-langkah. Itu tadi itu
Perbedaan RPS tradisional dan RPS berbasis OB. Mungkin itu saja yang bisa saya terangkan. Izin undur diri. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan langsung. Pembahasan mengenai cara membuat RPS berbasis OB, apa itu RPS, apa itu OB, dan tata cara atau langkah-langkah membuat RPS kurikulum OB, dan perbedaan RPS tradisional dan RPS kurikulum OB di kolom komentar. Allahumma muwaffiq wal aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.